Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam, Bang. Sorry baru bisa naik lagi di grup Om. Kemarin habis sakit, tumbang, ya kan. Tapi pas kemarin lagi nyantai di kantor, kepikiran ya udahlah, materi yang pernah kubuat itu ku rapin dikit lah untuk teman-teman di Alkripto. Paling tidak ada materi yang bisa, oh ternyata ini toh blockchain, oh ternyata ini toh kripto. Belakangan itu banyak orang yang semakin banyak komunitas yang muncul mengatasnamakan kripto, mengatasnamakan blockchain dan segala macam. Tapi giliran ditanya mereka diskusi tentang kripto, mereka taunya tentang cryptocurrency itu enggak ada, cryptocurrency itu enggak boleh, yang ada itu crypto aset. Ada yang enggak, yang ada itu cryptocurrency. Ada yang enggak, tergantung lihatnya di mana. Kalau di Dubai itu cryptocurrency, kalau di Indonesia masih crypto aset. Sebenarnya poinnya adalah pada ngerti enggak sih apa itu cryptocurrency dan apa itu crypto aset? Di kesempatan kali ini kita belajar, Om. Kalau kemarin-kemarin itu kita belajar langsung ke teknologinya. Ini kita mundur sedikit untuk belajar teorinya. Kok mundur, Bang? Bukannya maju? Iya, karena kalau materi dulu saya kasih ke teman-teman, terus habis itu teknologinya, udah enek duluan, begitu masuk ke teknologinya, udah pada kabur semua. Yakin saya. Makanya, saya kasih praktek dulu, begitu mulai nyaman, yang memang tidak di situ dunianya, pasti kabur tuh, mingkir satu-satu. Nggak apa-apa, biasa itu. Tapi yang oh ternyata ini toh, oh ternyata ini manfaatnya. Yang bisa menerima kripto pasti stay dan pasti muncul di benaknya. Sebenarnya cryptocurrency itu apa? Crypto aset itu apa? Selama ini orang semua ngomong cryptocurrency, crypto aset, tapi tidak ada yang pernah menjelaskan apa itu cryptocurrency dan crypto aset. Selalu jadi bahan perdebatan. Nah, contoh sederhananya kayak gini, Om Gosen, dolar itu currency atau mata uang, ya, atau dia adalah aset? Saya tanya dulu. Tergantung tempatnya, Paman. Enggak, secara umum, kripto, kok yang paling kritis sih, jadi begitu saya tanya, pasti kok tanya balik, ya kan? Ini aja, Om Satoshi deh. Lu diam ya Gosen ya. Kalau saya tanya kau, pasti kau tanya balik. Saya udah hafal watakmu. Om Satoshi deh. Om Satoshi. Oke, keren. Kalau USD itu currency, USD itu currency mata uang atau dia merupakan aset, Om? Ini menurut saya pribadi ya, berdasarkan kegoblokan saya ya. Jawab aja. USD itu sama-sama kita ketahui mata uang khususnya di Amerika Serikat ya. Oke. Benar nggak? Oke. Betul. Kalau di sana itu currency. Gimana, Om? Benar. Kalau di sana itu currency namanya. Oke, Om. Sip. Betul. Nah, kalau kita bawa sekarung USD dari sana dibawa ke Indonesia, maka di sini bukan lagi currency. Ya. Karena harus ditukar dulu ke money changer atau ke pasar modal. Dia berbentuk menjadi aset. Nangkap. Nah, itu jawaban yang paling benar, Om. Jadi perbedaan cryptocurrency dan crypto aset sama dengan analogi USD yang tadi kita jelaskan. Cryptocurrency itu mata uang, Om, untuk blockchain. Sama kayak dolar. USD itu mata uang untuk Amerika.
ketika dia masuk ke Indonesia untuk digunakan di Indonesia, dia tidak boleh digunakan. Ya, dia hanya boleh digunakan sesuai regulasi BI, dia hanya boleh digunakan untuk perdagangan internasional. Artinya bukan digunakan di Indonesia, di luar kan. Nah, ketika dia masuk ke Indonesia, berarti dia harus ditukarkan dulu. Maka pada saat dia harus ditukarkan menjadi rupiah, saat itu dia menjadi aset, bukan lagi currency, bukan lagi mata uang. Itu Om. Sama layaknya kripto Om. Kripto itu ya currency untuk blockchain. Tapi kalau dia belum diterima dan dia hanya sebagai objek yang diperdagangkan, maka dia menjadi aset, sama seperti dolar itu. Blockchain itu sebenarnya kalau kita berbicara cryptocurrency itu ada dua Om. Ada teknologi blockchain. Makanya kalau saya bicara saya selalu bilang teknologi kripto dan teknologi blockchain. Ya kan? Selalu bicara seperti itu, teknologi kripto dan teknologi blockchain. Kenapa? Karena dalam cryptocurrency itu ada dua Om. Kalau kita berbicara cryptocurrency pada saat ini itu menggunakan dua benda atau dua keilmuan yang disatukan. Pertama itu terkait blockchain, yang kedua terkait kriptografi. Oke. Artinya semua data yang ada di blockchain pasti menggunakan teknologi kriptografi. Nah, perkawinan dari kedua benda ini, barang ini, itu menghasilkan dua benda lagi Om, yaitu cryptocurrency atau fungible token, ya. Jadi di dalam blockchain itu ada dua. Dia melahirkan produk setidaknya ada dua. Kalau yang menggunakan smart contract ya. Kalau yang tidak menggunakan smart contract itu cuma satu, cryptocurrency. Tapi kalau yang menggunakan smart contract itu melahirkan dua. Jadi makanya di sini saya bikinnya dua karena teman-teman itu taunya yang sudah smart contract, ya kan? Seperti Bitcoin, native Bitcoin yang natif, Bitcoin, Litecoin itu tidak ada smart contract-nya, tidak ada NFT-nya. Yang ada cuma cryptocurrency. Tapi kalau teknologi blockchain yang umum sekarang itu ada dua Om. Ada fungible token yaitu cryptocurrency dan ada non-fungible token yaitu NFT. Oke? Saya ulang. Kripto itu melahirkan dua produk setidaknya. Kenapa dibilang setidaknya? Kita tidak tahu besok orang ciptakan apa di dalam blockchain. Maka saya bilang setidaknya saat ini kripto itu ada dua. Di blockchain itu ada dua produk yang dikeluarkan. Yaitu fungible token atau cryptocurrency dan non-fungible token atau NFT. Oke? Kemudian, karena cryptocurrency ini belum diterima oleh negara sebagai alat bayar, maka untuk menukarkannya menjadi untuk memperdagangkannya, sehingga kripto itu mempunyai nilai. Jadi ketika kripto keluar dari blockchain, dilahirkan sama blockchain, itu tidak ada nilainya Om. Untuk kehidupan nyata tidak ada nilainya. Sampai ada dua hal yang dimasukkan. Yang pertama kepercayaan, makanya selalu orang bilang blockchain itu based on community, berbasis komunitas. Kripto itu based on community, berbasis komunitas. Kenapa? Karena komunitas ini, kepercayaan dari komunitas ini bisa memberikan nilai terhadap cryptocurrency. Berarti kalau kita bikin kripto, kemudian kita buat komunitas, kita tidak perlu masukkan dia ke exchange Om. Dia sudah mempunyai nilai. Iya, pada saat itu berlaku di dalam komunitas. Oke? Pada saat dia berlaku di dalam komunitas. Sebagai contoh, saya kasih contoh begini. Supaya tidak terlalu jauh yang mendengar, siapa tahu nanti ada yang dengar, yang dengar rekamannya. Supaya tidak terlalu jauh menarik, sehingga melenceng. Saya kasih contoh kayak gini. Bitcoin dibuat oleh sebuah komunitas hacker di dalam darknet untuk digunakan sebagai alat bayar. Oke, jadi Bitcoin nyawanya atau diinisiasi untuk menciptakan sebuah alat bayar yang ketika kita gunakan di dalam komunitasnya kita itu aman karena di darknet itu sangat tidak aman.
ketika kita gunakan di sana itu ada sebuah teknologi yang menjadi alat bayar di dalam komunitasnya kita, di dalam jaringannya kita, aman, anonim, tidak perlu diketahui siapa pemiliknya, tapi bisa didistribusikan, bisa ditransaksikan, bisa dikirim. Dan kita sama-sama meyakini itu sebagai alat bayar. Maka dibuatlah Bitcoin. Terus bagaimana dia sampai mempunyai nilai, Om? Karena dia membentuk kepercayaan di dalam komunitasnya. Maka ada segelintir orang yang oke deh kalau ini digunakan sebagai alat bayar, oke, saya yang jadi changernya ya. Saya yang jadi money changernya ya. Kalau ada yang mau beli, ada yang mau jual, ada yang mau beli, boleh beli ataupun jual di saya. Dan orang yang melakukan, orang yang memiliki Bitcoin tanpa melalui proses transfer atau dikirim atau didistribusikan dari pihak lain, dia harus melakukan mining. Dalam artian dia mengeluarkan effort juga, dia mengeluarkan uang juga untuk menghasilkan itu. Maka pada saat itu kripto dengan komunitasnya bisa memiliki nilai. Oke, Om? Artinya komunitas bisa memberikan nilai terhadap sebuah cryptocurrency? Bisa. Tapi dengan catatan digunakan di dalam komunitasnya. Tidak digunakan keluar. Ketika dia di luar dari komunitasnya, maka dia tidak mempunyai nilai. Sebagai contoh, kita buat token A. Atau kita buat koin A. Kita buat di Alcrypto. Atau Alcrypto aja deh. Alcrypto kita pakai untuk jasa, misalnya bayar jasa mengajar trainer di Alcrypto. Bisa. Tapi ketika teman-teman trainer ini menerima Alcryptonya, dia kan butuhnya duit. Harus ada orang yang mendedikasikan dirinya untuk memodali, untuk memasukkan nilai ke dalam kripto ini agar bisa terkonversi ke dunia nyata, ke sistem keuangan. Maka misalnya Om Gosen, oke Om, kalau ada yang mau jual beli silahkan jual beli di saya Om, saya yang siapkan. Oke. Pada saat itu dia mempunyai nilai. Oke, dia mempunyai nilai. Tapi kalau Om Gosen tidak mau dan tidak ada yang mau untuk membelinya, memasukkan nilai nominal fiat ke dalamnya, maka Alcrypto tidak mempunyai nilai sepeser pun. Walaupun kita semua di dalam komunitas itu percaya bahwa ini mempunyai nilai. Dia jadinya tidak memiliki nilai. Kenapa? Karena tidak bisa ditukarkan. Tidak bisa digunakan untuk kehidupan nyata. Kalau nanti diputar, nanti ada yang bikin game dan segala macam, semuanya akan menerima. Iya, tapi kan berlaku hanya di komunitas. Ketika mau digunakan keluar, itu kan tidak bisa digunakan untuk membayar. Harus ada yang menukarnya. Oke, maka hal kedua yang bisa memberikan dia nilai adalah dia dimasukkan ke dalam pasar. Atau dia tersedia di exchange. Sehingga pihak developer ataupun orang-orang tertentu bisa memberikan nilai terhadap sebuah cryptocurrency tanpa kepercayaan dari komunitasnya. Lah, tidak mungkin Om, kalau komunitasnya tidak percaya bagaimana ada nilainya. Lah, kan saya memasukkan misalnya Alcrypto ke exchange. Saya masukkan sebagai liquidity 1 juta atau 10 miliar Alcrypto. Kemudian saya memasukkan lagi 10 miliar rupiah. Maka pada saat itu nilai Alcrypto adalah 1 rupiah. Ada atau tidak ada orang yang membelinya, tapi ketika itu terlisting di market atau di exchange, maka dia memiliki nilai. Dengan atau tanpa komunitas, dia sudah memiliki nilai. Oke? Jadi kalau yang pertama itu komunitasnya harus trust dulu Om. Harus percaya dulu dan ada orang yang mau, oke, kalau nanti yang mau jual beli lewat saya ya. Seperti layaknya exchange. Tapi dia jadinya mau menyiapkan karena ada basis komunitasnya yang mau menggunakannya. Sebagai contoh, ketika saya jadi hacker, saya curi data, kemudian saya jual di darknet, maka si klien akan membeli Bitcoin di pasar di orang yang bersedia untuk memperdagangkan Bitcoin. Kemudian setelah itu Bitcoinnya dikirim ke saya, kemudian saya nanti jualnya ke orang yang tadi tempat klien ini membeli.
Oke? Sehingga dia tidak seperti exchange. Secara offline, secara kasar dia seperti exchange. Tapi sebenarnya dia bukan exchange. Kenapa? Karena dia tidak dipercaya oleh orang lain selain komunitas ini. Oke? Pada saat itu komunitas bisa memberikan nilai. Tapi tanpa komunitas, ketika saya melistingkannya di exchange, maka kripto itu mempunyai nilai. Nah, ketika dia dimasukkan ke dalam exchange, dia tidak lagi disebut sebagai cryptocurrency, tetapi crypto aset. Kenapa crypto aset? Karena dia adalah objek yang diperdagangkan. Maka dia berupa aset, tidak lagi sebagai alat bayar. Sama seperti tadi dolar ketika masuk ke exchange, masuk ke money changer, dia tidak fungsinya tidak lagi sebagai alat bayar, tapi sebuah objek, sebuah aset, sebuah benda yang diperdagangkan. Maka dia dikategorikan sebagai aset. Sama dengan NFT. NFT sejak awal memang tidak didesain sebagai alat bayar, tapi sebuah sertifikasi. Maka sejak awal NFT itu langsung bertindak sebagai memiliki fungsi sebagai aset, bukan sebagai currency. Kenapa dia tidak melalui exchange? Karena NFT itu diperdagangkan di NFT marketplace, bukan di exchange. Karena dia tidak bisa dipengaruhi oleh moneter atau sistem keuangan. Oke. Next. Kriptografi tadi kan kita bahas ada blockchain dan ada kriptografi. Kriptografi itu apa sih Om? Kriptografi ini menurut catatan sejarah Om ya. Itu rilis pada kriptografi itu, ilmu kriptografi itu sejak 400 tahun 400 sebelum Masehi, itu orang-orang Yunani sudah menciptakan yang namanya kriptografi. Tapi pada saat itu belum pakai nama kriptografi. Oke, pada saat itu belum dikasih nama, oh ini namanya kriptografi, belum. Pada saat itu orang Yunani membuat simbol-simbol yang antar mereka, itu mereka ngerti, oh simbol ini, simbol ini, simbol ini, bacanya ini. Nah, itu kriptografi namanya. Itu teknik ataupun keilmuan yang mengajarkan bagaimana merubah plain text menjadi ciphertext ataupun bahasa manusia dari bahasa yang dimengerti manusia secara umum menjadi bahasa yang dimengerti sekelompok orang saja, ataupun kalau dalam teknologi blockchain itu dimengerti oleh mesin karena menggunakan bahasa mesin, dan begitupun sebaliknya. Itulah ilmu yang itulah kriptografi, ilmu yang mempelajari hal-hal seperti itu. Ada 3 fungsi dasar dalam kriptografi itu. Di algoritma kriptografi itu ada 3 dasar. Ada 3 hal yang paling mendasar, yaitu enkripsi, proses merubah dari plain text menjadi ciphertext, kemudian dekripsi, proses untuk merubah ciphertext menjadi plain text. Jadi kalau tadi bahasa manusia berubah menjadi bahasa mesin, dekripsi itu bahasa mesin menjadi bahasa manusia. Kemudian yang ketiga kuncinya atau encryptnya. Karena ketika kita mau terjemahkan dari plain text ke ciphertext, kita butuh yang namanya encrypt. Kita butuh kuncinya. Begitupun sebaliknya, kita butuh kuncinya. Oke? Kemudian apa sih itu blockchain? Blockchain sendiri itu terdiri dari 2 kata, yaitu block dan chain. Benar-benar terdiri dari 2 kata. Jadi bukan karena namanya blockchain, terus sekarang saya pecah jadi 2 karena menurut bahasa Inggris ada 2 nih kosakata, yaitu block dan chain. Bukan. Memang benar-benar itu adalah block dan chain. Sehingga pada saat diciptakan tahun 91 disebut memang menjadi memang dia dasarnya dari ada sebuah blok yang tercipta di dalam perangkat digital yang dihubungkan oleh sebuah jaringan atau dianalogikan sebagai rantai. Maka pada saat itu karena penemunya orang Amerika, dibuatlah ilmuwan matematika Amerika, dibuatlah namanya menjadi blockchain. Jadi benar-benar ada block dan chain.
Kalau di ilmu yang selama ini teman-teman pelajari, praktek yang selama ini teman-teman pelajari, kalau teman-teman mengonekkan wallet baru, itu akan ditanyakan RPC-nya. Ya kan? Nah, RPC itu tempat nyimpan bloknya. Tempat nyimpan semua bloknya. Tempat nyimpan semua data-datanya. Itu pasti ada RPC. Setelah itu pasti ada chain ID, alamat rantainya. Ya kan? Nomor rantainya. Berarti benar-benar dia adalah terdiri dari dua benda, yaitu blok dan chain. Kubus dan rantai. Di mana blockchain merupakan teknik komputasi untuk meregistrasi dokumen digital agar tidak dapat dirubah atau diputarbalikkan. Maksudnya gini, ketika ada data yang dimasukkan dalam sebuah aplikasi, secara umum itu disimpan di database. Nah, kalau ditaruh di database, datanya itu bisa dirubah-rubah. Bisa dirubah, bisa diganti-ganti, bisa ditukar satu sama lain. Kalau di blockchain tidak bisa ditukar. Yang duluan diproses dan disimpan di dalam data block, maka dia akan berada di urutan pertama. Yang kedua dimasukkan, maka dia akan selalu di urutan kedua. Kalau diputar, terjadi data crash. Maka blockchain itu akan bingung dalam situasi yang bingung. Dan dia akan menanyakan kepada node yang lain. Sehingga data ini dinormalkan kembali. Maka walaupun diputarbalikkan, salah satu node-nya atau servernya diputarbalikkan datanya atau dirubah-rubah datanya, dia akan normal kembali karena dia akan bertanya kepada dia akan bertanya kepada node yang lain, dataku seperti ini, cocok, sesuai nggak dataku dengan catatan yang kamu punya? Oh, berbeda. Kalau kamu berbeda. Dilakukanlah voting. Ya kan? Dilakukanlah pemungutan suara, pengambilan suara. Oh, ternyata datamu salah, data kami yang benar. Maka yang tadinya itu data yang dirubah, itu akan menormalkan kembali datanya sesuai dengan hasil voting itu. Nah, itulah yang disebut istilahnya konsensus. Ya, itu yang disebut konsensus. Teknik ini terinspirasi dari teknik pendistribusian data dengan menggunakan topologi mesh. Di dalam penggunaan lain akan dapat di mana pengguna lain akan dapat mengetahui adanya transmisi data. Mesh itu gini, mesh itu kalau topologi jaringan untuk mendistribusikan jaringan itu ada bus, istilahnya teman-teman tidak perlu tahu secara detail, tapi saya hanya menceritakan supaya ngerti. Oh, mesh itu yang ini toh. Ada teknologi bus itu ada satu buah kabel di mana di pertengahannya itu masing-masing ada komputer yang terhubung. Ketika salah satu jalur itu diputuskan, maka komputer lain itu terputus jaringannya. Tunggu sebentar Om ya. Mic-nya jelek, storage. Adam Kolela. Iya, Ujang, apa kabar? Oke, lanjut Om. Nah, berapa tadi? Topologi bus ya. Kalau bus itu ada satu kabel nih, masing-masing di pertengahannya itu terkoneksi beberapa komputer. Nah, ketika salah satu dipotong, yang lain ini masih connect, yang ujung nggak connect. Tapi kalau ada data yang didistribusikan, masing-masing komputer itu salah satu komputer mati, maka semua jaringan sampai ujung ini mati. Nah, ada topologi ring namanya, melingkar. Jadi ujung satu dan ujung satu itu kabelnya itu melingkar, terhubung. Di pertengahannya semua ada komputer. Tapi
salah satu komputer mati, komputer lain bisa lewat jalur lain. Dia tidak akan putus koneksinya karena dia bisa lewat jalur lain. Nah, permasalahannya adalah itu berapa kali loncat nih datanya. Ada star namanya. Yang sekarang umum itu teman-teman pakai, kalau yang ada pakai di rumahnya pakai IndiHome misalnya. Nah, ada alat yang diberikan oleh Telkomsel, oleh Telkom, itu namanya router, tapi dia berfungsi sebagai switch hub juga. Nah, dia berfungsi juga sebagai router untuk mendistribusikan jaringan. Nah, pada saat mendistribusikan jaringan, dia tidak ada urusan ada berapa komputer yang terkoneksi ke sana, dan ketika salah satu itu mati, kemudian pada saat ada didistribusikan data, tidak perlu antri ke ke masing-masing komputer untuk mendistribusikan data supaya dia sampai. Itu tidak perlu. Itu direct langsung terkirim. Ada juga yang namanya mesh. Mesh itu penggabungan antara star dan bus, sehingga ring dan star, sehingga ketika salah satu jalur itu terhambat, dia bisa lewat jalur lain. Atau data itu dia bisa pecah, sebagian lewat jalur A, sebagian lewat jalur B. Itulah yang dinamakan topologi mesh. Nah, dari prinsip kerja itulah dibangun yang namanya blockchain. Yang dibangun pada tahun 91 oleh akademisi praktisi matematika dari Amerika, yaitu Stuart Herbert dan Scott. Kemudian pada tahun 92, jadi tahun 91 itu baru blockchain-nya nih dibikin. Pada tahun 92 ternyata ditemukan kelemahan, sehingga pada tahun 92 itu dimasukkanlah satu teknik pendistribusian data lagi yang disebut dengan Merkle tree. Teman-teman tidak perlu hafal semua yang saya jelaskan. Teman-teman tidak perlu hafal titik komanya, istilah-istilahnya, tapi paling tidak, ternyata teman-teman harus nangkap bahwa blockchain itu dibuat tahun 91 dan disempurnakan tahun 92. Berarti teori ataupun dokumen ataupun apapun itu namanya yang sekarang semua komunitas besar kripto dan segala macam orang yang mengatakan dirinya bahwa mereka mengerti blockchain, ngerti kripto dan segala macam tetek bengeknya. Teori yang mereka sampaikan bahwa blockchain itu dibuat tahun 2009, 2008 dan diterbitkan tahun 2001 oleh Satoshi Nakamoto, itu terbantahkan karena ini adalah dokumen akademis terakhir yang ditemukan. Ternyata blockchain itu dibuat tahun 91 dan disempurnakan tahun 92. Oke? Artinya Bitcoin bukan cryptocurrency pertama. Karena blockchain dibuat tahun 91. Apapun yang dihasilkan dari blockchain sesuai teori pertama yang saya sampaikan, ketika dia natif, maka cuma ada satu hal yang dia ciptakan adalah cryptocurrency. Kalau tahun 91 dan 92 itu dibuat blockchain yang sempurna, maka sejak tahun 92 sudah ada yang namanya cryptocurrency dan namanya bukan Bitcoin. Tadi saya menjelaskan panjang lebar di penjelasan tentang blockchain ini supaya teman-teman ngerti bahwa blockchain bukan tahun 2008 dan 2009. Bitcoin bukan cryptocurrency pertama. Kripto bisa memiliki nilai dengan atau tanpa komunitas, tergantung mau pakai teknik yang mana, mau pakai jalur yang mana. Oke? Supaya teman-teman ngerti bahwa selama ini teman-teman dicegoki informasi yang salah. Saya berani bilang salah karena apa yang saya paparkan ke teman-teman itu dokumen akademis dan teman-teman bisa search di Wikipedia ataupun di Wikileaks ataupun di situs-situs yang kredibel ya. Coba silahkan tanyakan blockchain pertama tahun berapa, maka pasti ada dokumen yang menjawab bahwa tahun 91. Ada juga sebagian yang bilang tahun 90. Tetapi sama-sama meyakini bahwa 1 tahun setelahnya itu disempurnakan untuk dimasukkan Merkle tree. Oke. Next.
Kemudian cryptocurrency. Oke, kita bicara cryptocurrency lagi. Karena banyak yang berdebat, ini uang digital, ini cryptocurrency, ini bla 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 bla. Oke, kita secara keilmuan kita pelajari apa itu cryptocurrency. Kita tidak usah debat kusir. Kita cari saja dokumentasinya, dokumen ilmiahnya, dokumen akademisnya, cari penjelasan apa itu cryptocurrency. Ternyata berdasarkan teori awal yang saya jabarkan tadi, cryptocurrency adalah sebuah mata uang kripto atau mata uang kripto yang diciptakan dari rangkaian kode yang disusun secara rapi dan dienkripsi. Kripto mewakili enkripsi, kata enkripsi, currency mewakili mata uang, ataupun uang. Karena pada saat dibuat keilmuannya, pada saat itu uang dan mata uang itu masih menjadi satu. Maksudnya Bang, pada saat dolar di backup sama emas, maka dia menjadi uang. Karena dia mempunyai nilai backupnya emas. Tapi pada saat semenjak dilepaskan backup emas untuk dolar sejak tahun 71, maka dolar tinggal sebuah mata uang. Dia bukan uang. Karena basisnya hanya kepercayaan. Tidak ada backup value di dalamnya. Oke. Cryptocurrency atau mata uang kripto diciptakan dari rangkaian kode yang disusun rapih dan dienkripsi dalam sebuah perangkat digital. Karena berada dalam perangkat digital, maka cryptocurrency atau mata uang kripto tidak memiliki bentuk fisik. Konsep awal mata uang kripto adalah memiliki identitas unik dan terenkripsi sehingga tidak dapat diduplikasi dan tidak dapat tertukar. Dengan demikian, cara penyimpanan dan penggunanya pun berbeda dengan mata uang tradisional atau yang disebut fiat oleh pelaku mata uang kripto atau cryptocurrency. Konsep awal cryptocurrency atau mata uang kripto, kembali ini dokumen akademis, teman-teman bisa cek di Wikipedia, Wikileaks dan portal-portal atau situs-situs yang kredibel. Jangan situs-situs yang baru kemarin muncul, yang nanti ada kripto apa baru dia buat medianya dan segala macam, riset akademinya baru dia buat pada saat itu. Jangan, ambil yang kredibel. Kalau perlu cari dari sumber-sumber akademis dari universitas ke dari mana. Silakan dicek. Saya bisa pastikan konsep cryptocurrency mereka akan sampaikan bahwa dibuat tahun 80-an dan cryptocurrency pertama namanya eCash. Oke. Tapi pada saat itu belum menggunakan teknologi blockchain. Kenapa? Pada saat itu cryptocurrency yang dimaksud itu masih menggunakan data konvensional tapi terenkripsi dan digunakan sebagai alat bayar, maka dia terkategori atau disebut secara ilmiah sebagai cryptocurrency. Itu jika kita merujuk pada Moneycracer. Silahkan dicek ke Moneycracer. Seorang praktisi sekaligus ilmuwan komputer dan matematika Amerika bernama David Chaum menemukan algoritma khusus yang kemudian menjadi dasar enkripsi website modern dan transfer mata uang elektronik saat ini. Chaum kemudian mengembangkan penemuannya tersebut hingga periode tahun 90-an yang melahirkan mata uang digital bernama DigiCash. Artinya cryptocurrency kedua namanya DigiCash. Tapi pada saat itu kembali belum menggunakan cryptocurrency, blockchain. Tapi dia adalah cryptocurrency. Oke, karena dia menggunakan ilmu matematika, ilmu komputer, menggunakan algoritma khusus, artinya algoritma yang memang baru dibangun dari nol, dikembangkan, kemudian dienkripsi, kemudian konsep itu hingga saat ini itu konsep enkripsinya digunakan hingga saat ini. Oke, kemudian DigiCash kemudian memiliki peran yang sangat penting dalam perkembangan cryptocurrency sehingga saat ini meski inovasi DigiCash gagal berkembang, belasan tahun kemudian seorang insinyur perangkat lunak bernama Wei Dai menciptakan B-Money yang konsep dasarnya merujuk dari DigiCash. Itu dilansir dari The Balance. Silakan dicek ke The Balance. Apa yang saya sampaikan ini benar atau tidak? The Balance itu kredibel. Silakan dicek. B-Money memiliki konsep dan sistem yang lebih modern dan kompleks dibanding DigiCash.
Namun sayangnya B-Money juga gagal berkembang dan tidak pernah berkesempatan digunakan sebagai alat tukar. Hingga akhir tahun 90-an, hingga 2000, Elon Musk mendirikan PayPal. Jadi jangan kaget kalau Elon Musk sejak dulu, pada saat sekarang, dia pegang Bitcoin dan segala macam, dia bergelut di dunia cryptocurrency ataupun di dunia blockchain. Karena pendiri PayPal adalah Elon Musk. Oke? Jadi, cryptocurrency pada tahun 2000-an, tapi non-blockchain, itu adalah PayPal dan pendirinya adalah Elon Musk. Berdasarkan dokumen yang sebelumnya, kalau blockchain itu sejak tahun 91 dan 92 itu disempurnakan, sudah ada, artinya di dalam dunia di dalam darknet ataupun deepnet, di tempat yang tidak semua orang bisa jangkau dan kerahasiaan itu menjadi hal yang mutlak, kemudian teknologi yang anonim, teknologi yang super ribet, teknologi yang super aman, itu berjalan di dalamnya dan menciptakan sebuah cryptocurrency yang berbasis blockchain, digunakan sebagai alat bayar. Tidak heran kalau saat ini Elon Musk punya aset yang banyak di dunia cryptocurrency. Karena sejak dulu dia sudah bermain di daerah situ. Masuk kemudian perkembangan cryptocurrency. Seperti yang saya ceritakan sebelumnya. Sebelum ada exchange, itu di darknet. Komunitas menyetujui, oke, kita gunakan sebuah cryptocurrency yang berbasis blockchain untuk alat kita saling bertransaksi di darknet. Oke. Kemudian ada yang sepakat, siapa nih yang nanti jadi tempat nukarnya? Kita nukar di mana nanti ini untuk menjadi duit, menjadi uang beneran. Oke, kita tukar pada saat itu, kalau saya tidak salah ingat, ada di Kanada satu, di Singapura satu. Orang beli dan jual di sana. Kemudian didistribusikan ke negara masing-masing, ke tempat masing-masing, sehingga bisa ditarik di negara masing-masing. Melalui apa? Melalui PayPal. Oleh karena itu, sejak dulu, Elon Musk memiliki Bitcoin yang banyak. Kenapa? Karena PayPal sejak dulu digunakan oleh hacker untuk menukarkan Bitcoin. Kemudian, mulailah ada teknologi-teknologi tambahan sampai ada ATM Bitcoin, ATM Ethereum dan segala macam, Bitcoin Cash. Di Bali kalau saya tidak salah sempat beroperasi punyanya Indodax waktu itu Bitcoin VIP kalau saya tidak salah namanya. Itu Indodax sempat keluarkan tapi akhirnya dilarang oleh BI. Sekarang di Singapura itu ATM Bitcoin bertebaran, begitupun di negara-negara lain itu bertebaran ATM cryptocurrency. Kemudian masuk ke fase itu, setelah itu mulailah orang terpikir untuk, kalau begitu ini kita bisa perdagangkan layaknya aset, layaknya pasar modal, layaknya mata uang yang selama ini diperdagangkan oleh sistem keuangan. Dibawalah Bitcoin dan Ethereum ke Wall Street untuk menjadi aset yang diperdagangkan dan dibuatlah teknologi exchange. Jadi teknologi exchange pertama adalah centralized exchange. Oke, di mana ketika kita bertransaksi di centralized exchange, kita beli BNB misalnya, maka BNB-nya kita di dompetnya kita itu kosong, tidak ada BNB-nya. Kita hanya percaya pada exchange-nya bahwa saya punya BNB di sana. BNB-nya di mana? Ataupun kalau misalnya kita kirim dari luar BNB masuk ke exchange-nya, maka masuk ke walletnya kita, setelah itu diteruskan ke wallet pool. Semua aset disimpan di wallet pool yang dipegang oleh pengelola exchange. Oke, sehingga ketika pengelola exchange-nya kabur, maka waalaikumsalam, semua asetnya kita hilang. Ya kan? Kalau aplikasinya mati, kita tidak bisa tarik. Kenapa? Karena asetnya ya tidak ada di dompetnya kita. Adanya di wallet pengelola exchange-nya. Tapi pada fase ini, akhirnya teknologi exchange itu berkembang. Apa yang saya sampaikan tadi itu salah? Tidak salah juga. Gitu. Itu tidak salah dari sistem keuangan dan segala macam. Kalau itu trust dan itu bisa dipercaya, ya kenapa tidak kita bermain di checks, ya kan? Toh juga untuk mempermudah menjembatani kita ke rupiah, ya kan? Nanti setelah ada Alkripto, untuk apa pakai exchange kalau misalnya ada teknologi yang tercatat di dalam blockchain yang langsung bisa berkoneksi dengan sistem perbankan atau sistem keuangan, ya kan?
Apa yang saya sampaikan barusan bukan omong kosong, silahkan cek di negara lain. Mereka menggunakan teknologi yang sama sejak tahun lalu mereka mulai mendesainnya dan mulai menggunakannya hingga tahun sampai sekarang terus dikembangkan. Sedangkan saya teknologi Alkripto sejak 3 tahun lalu sudah selesai saya kembangkan. Artinya saya tidak ciplak dari mereka. Hanya ya perkara saya orang Indonesia saja. Ketika saya bicara di komunitas kripto ataupun bicara di Indonesia tidak ada yang mau percaya. Semua hanya menertawakan saya. Tapi pada saat ini semua lihat di sana sudah pakai seperti itu, Alkripto muncul, mereka cuma bilang, oh itu mencontoh dari sana, sorry to say, 3 tahun lalu saya sudah selesai dengan teknologi ini. Dalam artian, pada fase ini, cryptocurrency berubah menjadi crypto aset. Berjalannya waktu, akhirnya pemerintah mulai melirik. Oh, kalau begitu ini harus diatur nih. Maka yang diatur oleh pemerintah adalah kripto sebagai aset. Karena tidak boleh sebagai alat bayar. Dia harus ditukarkan dulu menjadi rupiah, baru dia bisa digunakan bertransaksi. Dan kalau terjadi transaksi dua arah, maka dikategorikan sebagai aset. Karena dia diperdagangkan. Diperdagangkan berarti diperjualbelikan. Saya bisa beli dan saya bisa jual. Kalau saya cuma bisa beli atau saya cuma bisa jual, maka itu bukan exchange. Kalau tidak percaya, silahkan buka regulasinya. Ini lengkap kok dari surat Menko-nya dan segala macam undang-undangnya jelas semua. Bisa di-download di internet juga. Apa itu crypto asset kalau begitu? Crypto asset adalah sebuah cryptocurrency yang memiliki nilai tukar terhadap cryptocurrency lainnya dan dapat diperdagangkan di dalam sebuah pasar, baik itu tersentralisasi atau checks atau centralized exchange ataupun pasar tidak terdesentralized atau DEX atau orang DEX itu decentralized exchange. Crypto aset tidak dapat berdiri sendiri tanpa fungsi utama dari sebagai cryptocurrency. Mengingat objek yang didefinisikan sebagai crypto aset merupakan cryptocurrency itu sendiri. Produk blockchain yang lainnya, produk blockchain yang dapat berdiri sendiri dan menjadi sebuah aset tanpa fungsi currency hanyalah NFT atau non-fungible token. Kenapa? Karena NFT tidak dapat dipengaruhi oleh sistem moneter. NFT tidak dipengaruhi oleh pergerakan nilai uang dan segala macam. Maka dia dikategorikan bisa berdiri sendiri tanpa fungsi currency. Karena dia memang didesain bukan sebagai alat bayar, tapi sebuah sertifikasi terhadap sebuah objek. Terus kalau begitu, kalau kita mau investasi di kripto, apa yang kita harus lihat Om? Satu, pastikan dia punya smart contract atau ID token yang jelas dan valid. Itu wajib Om. Kalau dia tidak punya smart contract ataupun ID token, maka itu bukan cryptocurrency, itu dicatat di database. Karena sekarang banyak project-project ataupun bisnis-bisnis online yang ini bisnis kripto dan segala macam. Begitu dicek aplikasinya, oke, dia pakai A, B, C, D, F, G. Begitu dicek di data block, nol, tidak ada. Dia tidak terdeteksi. Contoh, Fireside. Fireside semua teman meyakini itu kripto, itu token di ekosistemnya, bla 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 bla. Begitu kita cek di blognya, dia tidak ada. Dia tidak terdapat di sana. Tidak ada smart contract-nya, tidak ada ID token-nya. Maka dia dicatatkan di dalam database. Maka dia bukan terkategori sebagai cryptocurrency. Karena disiplin ilmu pada saat ini mewajibkan dua hal. Dia terenkripsi dan tercatat di dalam blockchain, baru bisa dikategorikan sebagai cryptocurrency atau sebagai token. Oke, Om? Maka ketika kita berinvestasi, jangan pernah mau investasi kalau dia tidak punya smart contract ataupun ID token. Yang kedua, berjalan di atas blockchain. Itu wajib. Sesuai dengan disiplin ilmu yang sekarang diterapkan. Kalau dia tidak memenuhi dua kriteria ini, maka dia bukan cryptocurrency. Ya kan? Dia harus terenkripsi dan dia harus berjalan di dalam blockchain. Kalau dia berjalan di blockchain saja, ya otomatis dia pakai cryptocurrency. Karena blockchain itu dibangun dengan enkripsi yang sangat rumit. 3, memiliki project yang jelas. Ini Om. Kita bikin token kripto, kita bikin token ataupun koin. Seperti yang saya sampaikan tadi, yang bisa memberikan nilai itu, kita semakin kembangkan nih, 2 prinsip awal yang saya sampaikan. Yang bisa memberikan nilai adalah komunitasnya atau dia dimasukkan ke dalam exchange. Artinya begini Om,
Kalau dia memiliki, kalau project kripto itu bisa menghasilkan uang, yang uang fiat ya, bisa menghasilkan uang, sehingga bisa memberikan nilai terhadap kriptonya, maka itu jauh lebih baik ketimbang saya masukkan ke exchange, saya modalin nih, saya jadi backersnya, saya jadi venture capitalnya, tapi ternyata tidak ada yang jual beli, maka harganya akan mentok di situ. Ataupun bahkan bisa jadi ketika orang sudah mulai FOMO, berbondong-bondong beli ke market, naik harganya, tiba-tiba saya melakukan dump. Saya jual semua token saya, maka semua duitnya teman-teman habis semua tertarik ke saya. Karena pada saat saya beli saya listingkan di exchange, saya masih sisa saya pegang. Teman-teman semua pada beli, harga naik. Begitu saya jual, artinya sisa aset yang ada di tangan saya pada saat itu misalnya nilainya Rp1. Karena teman-teman beli naik sampai Rp1.000. Sisa aset yang ada di tangan saya jual di harga 1.000. Harga tiba-tiba anjlok turun, bahkan mungkin bisa turun sampai di 0,1. Nah, ketika sebuah project crypto hanya punya backers, punya modal untuk melakukan, untuk membentuk capital gain di dalam exchange, di dalam pasar, dalam market, maka itu tidak ada nilainya. Mau komunitasnya sebesar apapun. Karena tidak mungkin komunitasnya tiap hari kerjaannya hanya beli tokennya saja, token komunitasnya, sedangkan mereka tidak jual. Mereka bermain kripto pasti mereka mau untung. Orang niat awalnya mereka diajak di capital gain, artinya keuntungan yang dikejar. Maka pada saat itu habis kalau hanya itu. Kalau dia tidak punya project yang jelas. Kalau dia punya project yang jelas, artinya walaupun dia saat ini tidak ada di exchange, tapi dia punya teknologi yang bisa menjembatani ke sistem keuangan, yang artinya bisa digunakan dalam sistem keuangan, dan mempunyai keuntungan di sana dalam bentuk fiat, dalam bentuk finansial, maka keuntungan dari project itu kan bisa dipakai untuk membiayai tokennya, untuk membiayai projectnya. Sehingga value-nya akan terus naik beriring dengan keuntungan yang didapatkan dari bisnisnya, dari projectnya. Sama seperti yang teman-teman kerjakan di Phenom, di Omni. Mereka punya backers, mereka punya venture capital untuk membiayai projectnya. Dan projectnya mereka jelas, ada exchange-nya, ada blockchain-nya, ada NFT marketplace-nya, ada emailnya, dan segala macam. Tidak berhubungan langsung, Bang, dengan sistem keuangan. Tidak selamanya harus berhubungan dengan sistem keuangan. Tapi ketika orang membutuhkan teknologi mereka, orang akan membeli koinnya di market. Dia sudah punya projectnya, dia punya teknologinya, dan dia punya backers yang bisa membiayai, membentuk capital gain-nya di dalam pasar. Maka dia akan jauh lebih benefit. Dia akan jauh lebih menguntungkan. Dia akan jauh lebih kita bisa lebih cuan di sana. Kenapa? Karena semua orang kayak Phenom, semua orang akan pakai emailnya karena jauh lebih aman dan segala macam, jauh lebih powerful ketimbang email yang ada. Tidak ada ketakutan datanya tiba-tiba hilang dan segala macam karena dicatatkan di dalam blockchain. Tapi ketika kita menggunakannya, maka kita butuh tokennya sebagai gas fee. Kita butuh koinnya sebagai gas fee. Artinya orang akan mencari koinnya di market karena ada kebutuhannya, dia mau pakai. Kalau yang terkait dengan sistem keuangan, karena ini ada keuntungannya, dari keuntungannya itu yang digunakan untuk membiayai. Sehingga itu yang bisa digunakan untuk buyback di market ataukah untuk membiayai proyek yang lain. Sehingga ketika nilainya naik, orang menjadikannya sebagai sebuah aset investasi, maka pada saat digunakan sebagai aset investasi, semakin sedikit yang tersedia di pasar, maka harganya semakin naik. Dua hal ini jauh lebih bagus ketimbang dia hanya punya modal dari sisi venture capitalnya dan backersnya, tapi dia hanya bermain di capital gain. Artinya koin pre-sale, koin seed sale, koin-koin yang di sorry to say di komunitas-komunitas itu mereka berlomba-lomba masuk di pre-sale dan segala macam. Setelah pre-sale, setelah masuk ke fase public sale, semua investor awal melakukan take profit sehingga orang yang baru masuk rugi, nyangkut duit. Mending kita buat project crypto yang sekarang orang ketawa, nilainya stuck di situ, belum ada value, tidak ada backersnya dan segala macam. Tapi ketika bisnisnya berjalan menghasilkan uang, maka seiring perkembangan bisnisnya harganya akan melonjak naik ke atas, jauh lebih bagus. Karena orang tidak, pada saat itu orang tidak nyangkut.
Karena pada saat itu dia bisa jual di pasar. Tapi dengan harga yang sama, tidak menguntungkan. Ketimbang proyek yang backersnya sejak awal dibesar-besarkan, kemudian venture capitalnya dibesar-besarkan, tapi tidak ada teknologinya, tidak ada proyek yang jelas, artinya tidak ada teknologi yang mau membuat orang membutuhkan koinnya sehingga sehingga kebutuhan terhadap koin itu semakin naik yang beriring sejalan dengan naiknya harganya. Kemudian yang keempat, memiliki perhitungan tokenomik yang matang. Ini boleh digunakan patokan, boleh tidak. Makanya saya tulis yang tidak wajib. Kenapa? Tidak menjamin token yang punya tokenomik yang bagus itu mempunyai masa depan yang cerah. Tidak menjamin. Kalau dia hanya sebagai token seed sale, token private sale, hanya memainkan capital gain, walaupun tokenomicsnya bagus, hancur bos, karena tidak ada penghasilan yang digunakan untuk membackup semua, membiayai semua proyeknya, untuk membiayai semua capital gain-nya. Maka tokenomik itu tidak wajib bagi saya. 5. Dapat diperdagangkan di pasar eksternal. Artinya di exchange lain yang bukan punya dia itu tersedia. Karena kalau hanya tersedia di exchange-nya dia, akan kejadian seperti FTX, di mana backupnya semua asetnya semua dicatat dalam bentuk FTT, disimpan dalam bentuk FTT, sedangkan FTT itu tokennya sendiri. Ya ketika bisa suka-suka dia melakukan transaksi di dalam, memberikan nilai terhadap tokennya, orang yang punya token dia, yang punya exchange dia, ya suka-suka dia, maka dia wajib ada di eksternal. Artinya kalau kayak FTT, dia wajib ada di Binance dan segala macam exchange lain. Untuk apa? Untuk memberikan jaminan bahwa ketersediaan likuiditinya ada di tempat lain. Gitu. Kemudian memiliki ekosistem yang kuat, wajib. Seperti yang saya ceritakan tadi. Ketika dia punya teknologi, artinya sirkulasi tokennya, kebutuhan terhadap tokennya ataupun koinnya itu semakin tinggi, maka semakin besar kemungkinan harganya akan naik. Contoh Matic. Contoh Shiba, contoh Vita Inu, contoh Bryce. Sekarang orang boleh tertawa, tapi lihat teknologinya Bryce, teknologinya Vita Inu, teknologinya Shiba. Beriring waktu harganya pasti naik. Kenapa? Karena mereka tidak terfokus ke capital gain. Ada teknologi di mana teknologi itu mewajibkan kita menarik minat kita untuk membeli koinnya dan menggunakannya di sana. Sehingga ekosistemnya bisa kuat dan harganya bisa naik. 7. Memiliki target pasar yang jelas. Wajib. Contoh Bitcoin. Target pasarnya Bitcoin siapa sih? Hacker. Karena targetnya, goals-nya dia adalah sebagai alat bayar. Bukan dari sisi teknologi. Ethereum targetnya adalah teknologi. Tapi dalam hal kalau Bitcoin sebagai alat bayar, Ethereum sebagai teknologinya. Tapi ada yang lebih canggih, Om. Matic lebih canggih, Arbitrum lebih canggih, Solana lebih canggih. Saya tanya, mereka menggunakan EVM? Iya, Om, dia menggunakan EVM. Oke, berarti yang lebih canggih adalah Ethereum. Karena semua blockchain yang EVM ternyata menggunakan Ethereum virtual machine. Yang artinya mereka membutuhkan Ethereum sebagai untuk kelangsungan hidup blockchain-nya mereka. Berarti yang lebih canggih apa? Ethereum. Walaupun Ethereum lambat, walaupun Ethereum mahal GSV-nya, tapi ternyata hampir semua blockchain saat ini menggunakan Ethereum virtual machine. Maka dari itu, Matic dengan proyeknya mereka berusaha membangun. Saat ini mereka membangun virtual mesin mereka sendiri. Sehingga mereka bisa lepas dari bayang-bayang Ethereum. Ya kan? Maka masa depan Matic akan jauh lebih cerah ketimbang yang lain. Tapi orang bilang, sekarang harganya baru sekian. Iya, namanya teknologi bos. Kecuali kalau mainannya capital gain, ya semua juga bisa. Kalau semua punya investor, harganya bisa melonjak naik. Tapi apakah sustainable? Ya, kalau orang internalnya bertengkar, venture capitalnya bertengkar, berbeda pendapat, akhirnya terjadi selisih paham, semua cabut investasinya, wassalam, hancur harganya.
Tapi kalau yang punya teknologi, walaupun semua cabut investasinya, teknologinya berjalan, bos. Teknologi yang menciptakan uang untuk mereka. Maka walaupun venture capitalnya, backersnya kabur, teknologi yang berjalan, harganya akan terus naik. Kemudian memiliki target pasar sudah. Ke Binance target pasarnya, goalsnya dia menjadi exchange, media pertukaran, menjadi pasar. Maka yang paling canggih adalah Ethereum, yang paling jago berbisnis adalah Binance. Kenapa? Exchange terbesar pada saat ini, salah satu exchange terbesar adalah Binance. Berarti, Bitcoin targetnya alat bayar, Ethereum targetnya teknologi, Binance targetnya adalah market, pasar. Oke, artinya setiap project blockchain mempunyai target pasar yang jelas. Kalau ada saat ini orang yang membangun blockchain, hanya menggunakan teknologi yang sudah digunakan pada saat ini oleh Binance, maka waalaikumsalam, tidak usah ikut sama mereka. Kenapa? Orang Binance sudah sustain di situ kok. Ngapain? Kalau dia bangun produk baru, otomatis dia bakar duit. Ketika dia bakar duit, dia pasti akan mengharapkan duit yang dia bakar itu kembali. Maka pada saat awal enak kita lihat, tapi lihat belakangnya, nangis semua. 8. Bernilai tukar jangka panjang, artinya dia mempunyai liquidity. Artinya dia dengan teknologinya, dengan ekosistemnya, dengan target pasar yang jelas, nilainya itu jangka panjang. Jadi walaupun backersnya, venture capitalnya, orang-orang di dalamnya cabut, teknologinya masih berjalan, harganya akan sustain, harganya akan tetap stabil. Kenapa? Karena teknologi ini yang menciptakan uang, sehingga nilai tukarnya itu panjang. Tidak tiba-tiba langsung anjlok. Harganya terjadi panic sell karena investor semua kabur. Kemudian 9, pergerakan harga cepat. Itu tidak wajib. Karena contoh kayak gini. Awal-awal beras dan vita ini dianggap remeh. Transaksinya kecil. Tapi lihat transaksinya sekarang. Oh, besar, bos. Maka untuk pergerakan harga yang cepat itu tidak wajib. Tapi kalau mau dijadikan parameter, boleh. Jauh lebih aman pastinya. Tapi itu tidak wajib. Kemudian yang 10, developernya harus jelas. Shiba tidak tahu siapa developernya, Bitcoin tidak tahu siapa developernya, dan masih banyak kripto-kripto lain. Beberapa kripto yang sampai sekarang masih ada dan harganya masih stabil. Tidak berada di bawah initial price-nya atau harga awal mereka listing. Artinya mereka belum anjlok, yang developernya tidak jelas. Maka untuk poin ini tidak menjadi kewajiban bagi saya ketika saya mau berinvestasi di cryptocurrency. Dan harapan saya, karena teman-teman sudah belajar teknologinya, malam ini kita belajar teorinya, walaupun secara singkat, saya yakin teman-teman pasti masih berasap kepalanya. Karena mungkin penjelasan saya terlalu teknis, terlalu cepat, ataupun ada istilah-istilah yang mungkin teman-teman belum pahami secara mendalam. Oke, sampai sini untuk materi kali ini kita sampai sini saja karena kayaknya sudah lama saya bicara. Kalau ada pertanyaan, saya kasih kesempatan 3 pertanyaan. Habis itu kita tutup dulu, baru kita diskusi bebas ya. Monggo, silahkan yang mau bertanya, saya kasih kesempatan. Siap. Terima kasih Pak Al. Ada yang mau bertanya? Om Sugi? Om Surata? Bang Al. Kang Asep, monggo. Iya, itu tadi dengerin aja tentang apa centralized tuh. Kalau centralized tuh dikendalikan oleh apa namanya pemilik apa tadi Exchange. kata Bang Al? Exchange. Ya, Om. Berarti ada apa namanya? Aduh, ada komputer apa? Saya nggak paham sih kalau gitu. Kayak server khusus gitu yang bisa apa namanya mengendalikan semacam admin gitu atau gimana, Bang Al? Iya, betul. Admin. Contoh Indodax. Indodax kan itu centralized, Om. Toko kripto, Pintu, Binance, Maxi, Huobi,
Kalau Max Get.io terbagi dua, ada yang spotnya itu decentralized, tapi dia ada Web3-nya juga, ya, ada decentralized-nya. OKX ada centralized-nya dan ada decentralized-nya. Kalau Binance yang umum itu centralized, sebenarnya ada decentralized-nya juga, tapi tidak umum dan jarang orang gunakan. Kecil juga volumenya. Nah itu semua centralized Om. Contoh, Indodax, ketika Indodax aplikasinya mati, Om kan tidak bisa tarik asetnya Om. Iya kan? Ya. Kenapa? Karena Om pasti tidak dikasih private key-nya. Karena kalau dikasih private key-nya, Om akan heran. Kok aset saya di aplikasinya Indodax terbaca saya punya 10 BNB, tapi kok ketika saya ekspor wallet saya keluarkan, saya konekkan dengan Bitkip ataupun Metamask atau Trust Wallet, kok aset saya jadinya 0? Karena setiap Om kirim kripto apapun ke wallet Om yang ada di Indodax, itu akan diteruskan ke walletnya developer, yang disebut wallet pool. Ataupun kalau Om mengirim keluar nih dari dompetnya Om, dari akun Indodax-nya Om, yang kirim itu bukan dompetnya Om, tapi dompetnya developer. Hanya karena Om menggunakan exchange Indodax, maka wallet developer mengerti dia harus mengirim. Jadi dia masih menggunakan database Om. Server sendiri. Bisa dimengerti Om? Iya, ngerti. Kalau untuk aplikasi yang investasi atau gimana gitu, sama juga sistem admin seperti itu ya. Ya, sekarang kan terbuka Om. Sekarang kan Om jadi dengan ini kan Om bisa mengerti kan, bisa menyimpulkan sendiri kan. Nggak usah saya ngomong. Sama kayak kripto, proyek-proyek kripto investasi yang ada sekarang. Saya berani taruhan. Iya, iya. Jadi gimana kembali lagi ke perusahaan atau itunya ya? Iya, betul Om. Nah, Contoh. kalau Indodax gitu mah kan berarti ada pengendalian oleh pemerintah, jadi makanya agak aman tuh mungkin gitu ya. Iya, betul Om. Makanya saya tidak bilang bahwa Indodax itu tidak aman dari sisi regulasi dan keamanan investasi. Saya tidak bilang Binance itu tidak aman, tapi dari sisi teknologi itu tidak aman. Dari sisi regulasi, dari sisi finansial itu aman. Kenapa? Mereka terregulasi. Mereka diawasi. Ada pemerintah yang menjaminnya. Gitu. Iya, iya, iya. Terjawab kan Om yang Om pertanyakan? Iya. Paham. Kasus dari LT Wallet. Siap Om. Dan proyek-proyek yang teman-teman saat ini kerjakan. Makanya saya mulai kurangi Om. Saya mulai mengurangi aplikasi-aplikasi yang tidak penting untuk teman-teman kerjakan di grup ini. Kenapa? Inilah jawabannya. Kalau ada yang bilang itu exchange, tek kucing lah exchange. Ini pakai blockchain, tek kucing lah kalau ini pakai blockchain. Ini loh, sekarang ini penjelasannya. Kalau dia memenuhi kriteria ini, maka dia blockchain. Tapi kalau tidak, berarti dia tidak memenuhi kriteria blockchain. Berarti yang kita klik-klik itu hanyalah poin yang kita dapat, dan itu bisa di-set sama developer. Nanti masuk ke blockchain, bisa dikonekkan ke wallet lain, baru itu teknologi decentralized, menggunakan teknologi blockchain. Karena setiap yang berhubungan dengan blockchain pasti punya private key. Kalau dia tidak memberikan private key-nya Om, maka kita tidak bisa konekkan dengan dompet lain. Kalau kita tidak bisa konekkan dengan dompet lain, maka tidak ada jaminan bahwa aset itu ada. Ngerti Om? Iya, iya. Oke, siap. Thank you Om. Yang lain ada yang mau tanya? Ada Om Dahlan. Om Dahlan. Om Sandi Putra, Mbak Lela, yang mau nanya Om Agus, Om Satoshi kalau ada pertanyaan Om, biar di YouTube-nya Om kan bisa lebih luas penyampaiannya kan Om, sehingga mendistribusikan informasi ini lebih cepat gitu, asik. Enak kita ada YouTuber di tengah-tengahnya kita kan. Ini
apa yang disebut teknologi tadi lebih di ini lagi kali spesifiknya yang dimaksud teknologi yang menguntungkan itu deskripsinya seperti apa? Oke Om, kayak gini Om. Om ikut ngerjain Venom? Yes, Oke, kalau Om ikut kerjain Venom, ada taksnya yang email kan? benar. Yang kita disuruh kirim email. Oke. Ketika di fase tertentu orang akan membutuhkan kenyamanan dan keamanan datanya. Kalau kita pakai Google, semua datanya kita kan direkam sama Google, disimpan di servernya Google. Kalau Google lagi bermasalah, bisa jadi datanya kita hilang kan? Nah, kalau kita simpan datanya kita, percakapannya kita misalnya di email itu, artinya kan komunikasinya kita, histori komunikasinya kita kan hilang kan, Om? Benar. Dan secara teknis berarti orang Google bisa mengakses komunikasinya kita kan, sehingga bisa dimanfaatkan oleh badan-badan intelijen di luar negeri yang bekerja sama dengan Google untuk memonitor setiap orang yang berkomunikasi kan, Om. Tepat. Nah, maka pada fase itu, jangankan nanti, sekarang pun orang akan lebih merasa nyaman ketika dia berkomunikasi menggunakan blockchain. Karena bisa chatting lewat blockchain, bisa kirim email lewat blockchain. Nah, pada saat kita kirim email, kan kita butuh gas fee kan, Om? Iya kan, Om? Pada saat Yes. Om kirim email. Artinya, semua orang yang menggunakan teknologi itu akan butuh Venom. Ketika semakin banyak orang menggunakan emailnya dan chattingannya karena merasa aman dan nyaman di sana, maka semakin banyak orang yang membeli Venom di market untuk digunakan sebagai biaya transaksi atau biaya layanan di teknologi yang disiapkan oleh Venom. Ketika semakin banyak orang membeli di market untuk kebutuhannya, berarti demand-nya naik kan, Om? Secara ekonomi makro, kalau demand-nya naik, harga naik dong. Iya kan? Artinya teknologi ini menguntungkan. Karena gas fee yang tadi kita gunakan, balik ke mana? Balik ke developer. Sebagai biaya layanan. Artinya developer dari penggunaan gas fee itu mendapatkan uang kan dari situ. Kenapa? Kan orang belinya di exchange. Pakai di situ sebagai gas fee, ketika digunakan sebagai gas fee, balik ke developer kan bisa jual ke market. Sirkulasinya kan seperti itu. Ya kan? Atau digunakan sebagai reward, sehingga dia tidak perlu beli di market atau dia mengeluarkan total supply yang masih tersimpan, sehingga semakin banyak sirkulasi supply-nya. Maka pada saat itu teknologi itu menguntungkan. Itu salah satu contohnya. Atau nanti pada saat Alkripto orang bisa gunakan. Tidak ada kaitan dengan Alkriptonya kan, Alkripto tidak menjadi gas fee di dalam. Tapi orang bisa tukar BNB dan segala macam di dalam directly langsung ke rupiah, kemudian bisa dipakai untuk transaksi finansial, bisa dipakai untuk isi OVO, Dana, link aja, segala macam, Shopee, bisa bayar pakai QRIS, bisa kirim ke rekening. Pada saat digunakan itu, Alkripto kan punya keuntungan, Om. Artinya teknologinya Alkripto secara langsung memiliki keuntungan finansial kan, Om. Bahkan langsung dalam bentuk fiat kan. Nah, pada saat Alkripto nanti di listing di market, Alkripto punya kemampuan untuk buyback di market, sehingga walaupun tanpa venture capital, walaupun tanpa backers, Alkripto akan sanggup mengangkat harga tokennya di market. Dari mana? Dari keuntungan bisnisnya, dari keuntungan teknologinya. Nah, Alkripto sendiri kan tidak hanya menggunakan Alkriptonya. Alkripto akan menjadi agregator untuk koperasi, untuk teknologi-teknologi finansial yang mau pakai API-nya Alkripto untuk bisa terkoneksi ke sistem perbankan. Untuk bisa jual beli token listrik mungkin, isi paket data mungkin yang lebih murah. Cuman paket data kok, cuman bisnis pakai data, pulsa, token listrik dan segala macam. Iya, di komunitas saat ini yang ceritanya setinggi langit, mereka masih stay di Telegram aja kan bisnisnya.
berkutat di blog di Telegram aja kan mereka. Paling kopdar kiri kanan naik mobil. Saya yang bisnisnya cuma receh, 100 perak, 200 perak, bisnis pulsa, paket data, payment gateway saya. Dari hasil jualan teknologi, layanan teknologi ini, ternyata saya 3 kali sebulan saya harus bolak-balik ke Bali. Dan perusahaan saya sanggup untuk membiayai itu. Artinya dari bisnis pulsa dan yang orang anggap remeh ini, ternyata gede penghasilannya. Nah, ketika Alkripto masuk ke sana, kan bisa ditakar berapa besar kenaikan valuasi dari Alkripto itu sendiri. Nah, itulah teknologi-teknologi yang akan menguntungkan, Om. Bisa diterima, Om? Monitor, siap. Nah, kurang lebih teknologi seperti itu, Om. Jadi bukan teknologi yang canggih, yang banyak penggunanya dan segala macam, bukan, Om. Tapi teknologi yang betul-betul bisa menghasilkan uang. Baik itu secara langsung berkaitan dengan tokennya ataupun koinnya, ataupun secara tidak langsung, tapi menghasilkan keuntungan finansial secara langsung dalam bentuk fiat. Itu, Om. Kalau dia punya teknologi itu, maka masa depannya cerah. Kan mau bisnis kriptonya segede apa, Om? Kalau tidak ada pemasukan, semuanya pengeluaran, minus juga kan dia, Om. Volume trading seberapa besar sih keuntungannya? Ya kan, Om? Intinya yang penting developernya liquid gitulah ya. Intinya iya. itu ya. Bener, Om. Oke, next, Om Sebul. Selanjutnya ada yang mau nanya? Baru 2 ya? Ayo, satu lagi sebelum kita stop rekamannya. Habis itu kita diskusi ringan. Diskusi santai. Ada yang mau nanya lagi? Om Sandi Putra. Om Agus. Om Gosen, ayo Om Gosen biar panjang sih. Om Aji, monggo Om. Om Solihin. Om Batam. Om Dekor. Banyak ternyata di bawah. Kang Pur. Masih ada yang mau bertanya? Mungkin sudah paham sepertinya. Enggak ada. Antara 2 nih. Kalau bukan udah paham, makin bingung. Izin Pak Al. Monggo Om. Izin petunjuk. Apakah silakan. Silakan. Apakah kira-kira nanti di lain waktu Pak Al bisa ngasih edukasi seperti ini lagi ya. Misalnya nih seperti kami nih, sepertinya hari ini kami detail, tapi mungkin cuma setengah bulan atau 1 bulan udah lupa lagi Pak Al. Kalau nggak sering buka gitu. Nah, di lain waktu bisa diulang lagi begitu Pak Al. Pasti Om, dengan materi yang lain mungkin. Menyerempet ke sini tapi kita singgung yang lain lagi. Oke. Gitu, Om. Siap Pak. Bisa. Terima kasih banyak Pak Al. Monggo dilanjut. Siap Om. Kalau baru sekarang saya jelaskan teorinya, karena kalau dari awal saya kasih teorinya, boleh tanya ke Om Dahlan, Om Tito, trainer-trainernya teman-teman. Kalau dari awal saya kasih teorinya, saya yakin teman-teman muntah duluan dan kabur duluan dari grup ini. Semuanya. Ngebul, ya kan? Yang ngebul nih, cenut-cenut. Tapi kalau saya kasih dulu, nyicipin dulu teknologinya dan segala macam, paling tidak ada beberapa yang nyangkut dan akhirnya tertarik kan. Baik itu tertarik, benar-benar tertarik, ataupun cuman, ini apa sih? Kok bikin sakit kepala, tapi kok enak liatnya ya. Walaupun belum terjun langsung kan, tapi masih stay di grup ini, di komunitas ini. Nah, setelah fase itu, saya masuk nih. Nah, ini loh penjelasannya. Kan udah tahu nih teknologinya. Tapi kalau masih ditanya kan masih bingung kan. Nah, sekarang saya ajar teorinya. Supaya begitu saya menjelaskan, tidak muntah lagi Om. Karena kalau dari awal teorinya, udah kabur duluan semua. Oke Om? Udah migran Pak. Oke. Untuk... Ya, Al, mau tanya nih, saat menjadi anggota member Alkripto itu,
bagaimana nih? Untuk menjadi member Alkripto ya cuma nabung kripto, ada di komunitas ini, tidak perlu aktif di sini. Yang penting Om lihat, oh ini aktivitasnya sekarang teman-teman di grup seperti ini. Kalau bisa ikut ngerjain semua tas-tas yang ada di sini, atau juga tidak semuanya pakai biaya, dan biayanya kalaupun yang ada biaya itu gas fee doang, paling 300, paling mahal paling 3.000 perak paling per transaksinya. Dan Om boleh mengesampingkan itu, kerjakan aja yang free, karena kayak Venom kan itu free, Omni kan free. Kalaupun ada yang pakai gas fee, ya boleh di skip lah kalau Om tidak mau pakai biaya, Om tidak mau keluarkan biaya. Yang penting ikut di situ Om, supaya Om belajar gitu loh. Setelah itu baru nanti kami terbitkan NFT. Kalau dulu itu saya sengaja pancing teman-teman, ayo saya kasih NFT sebagai identitas. Kalau Om sudah memenuhi kriteria itu, baru saya mau mintingkan NFT Om. Kalau dulu saya pancing justru. Oke, siap Gitu. Om. Udah paham Om dikit. Yang penting jangan lupa Om, nabung kripto. Setinggi apapun ilmu yang saya sampaikan, sebanyak apapun ilmu yang saya sampaikan, tapi kalau Om tidak belajar menyisihkan uang yang Om tidak sadar kadang itu terselip di kantong dan segala macam, 10.000 aja per minggu atau per 2 minggu Om nabung kripto, terserah di Indodax atau toko kripto di mana kan, toh juga kita tidak disponsori siapa-siapa di sini. Maka contoh saja teman-teman yang aktif di sini, mereka kemarin tadi malam sampai subuh itu kami diskusi, mereka baru sadar ternyata duit receh yang selama ini saya anggap remeh Om, itu bisa sampai 1 juta 2 juta loh Om dalam sebulan. Ternyata dari duit-duit receh yang saya cuekin, saya anggap itu sudah tidak ada, ternyata itu saya bisa nyicil rumah loh Om. Gitu. Nah, kalau Om sudah ikut di situ, dalam artian Om nangkap intisari dari apa yang kami mau edukasi di grup ini. Karena yang kami edukasi itu bukan soal trading tok, bukan soal kerjain testnet tok, bukan. Tapi kami mau teman-teman merubah mindsetnya dari yang sebelumnya, dari proyek-proyek sebelumnya yang dengan gampangnya dapat duit, dengan tanpa modal bisa dapat duit. Kami mau merubah itu, dan ini loh teknologi blockchain gitu loh. Ini loh referensi-referensi akademisnya, sehingga om-om semua, mbak-mbak semua, tante-tante semua itu mau merubah mindsetnya supaya tidak lagi terjebak sama proyek-proyek yang nggak masuk akal. Inti dari Alkripto edukasi cuma itu kok, karena kami tidak cari keuntungan di sini. Om? Siap. Om, siap. Kalau gitu saya tutup dulu, setelah itu kita diskusi ringan ya Om. Monggo yang mau lanjut diskusi, sambil saya pindah ke handphone dulu. Terus saya juga mau keluar, mau ambil stok dulu di seberang. Minuman saya kayaknya udah habis stoknya di sini. Oke, saya tutup diskusi kita malam ini dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam.